Jurusan Ilmu Hukum, berasal dari Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Tika Yolanda Putri, nomor pokok mahasiswa 2010012111244, jurusan Ilmu Hukum, asal daerah Kota Padang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fidorahen Pratama dengan NPM 201112111250 dengan jurusan Ilmu Hukum, asal dari Tangerang. Perkenalkan, nama saya Arifatur Rahman dengan nomor NPM 201112111226. Saya berasal dari Padang. Nama saya Wulan Suci Novianti dengan NPM 20100121111189 dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum, berasal dari Sijunjung. Baru-baru ini, masyarakat Indonesia digemparkan dengan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Sabtu 5 Desember 2020 kepada pejabat lingkungan Kementerian Sosial. Salah satunya menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Terbukti menerima suap sebanyak 17 miliar atas dana bantuan sosial COVID-19. Padahal, jika dilihat total harta yang dimiliki oleh Juliari hari ini mencapai 47,18 miliar. Namun harta sebesar itu bagi Juliari masih kurang, sehingga dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, yaitu korupsi. Korupsi kini merupakan sebuah istilah yang akrab di telinga warga negara Indonesia. Dalam tinjauan kriminologis, kejahatan korupsi ini masuk ke dalam jenis kejahatan kerah putih atau disebut dengan white collar crime, karena dalam melakukan kejahatan diperlukan keahlian khusus dan jenis kejahatannya pun tidak tercantum dalam KUHP. Selain itu, korupsi juga termasuk sebagai kejahatan luar biasa karena mengakibatkan rusaknya seluruh sistem kehidupan, baik dalam ekonomi, politik, sosial, budaya, dan bahkan sampai kerusakan moral. Dalam pelaksanaan kejahatan pun harus diperlukan perencanaan dan terorganisir. Hal ini bisa kita lihat dalam kasus tindak pidana korupsi dana bansos. Ini tidak hanya melibatkan satu orang saja, melainkan melibatkan pihak lain. Dalam kasus ini, yang menjadi tersangka ialah Mateus Joko Santoso. Dikutip dari Antara, orang ini ditunjuk Juliari menjadi pejabat pembuat komitmen untuk proyek ini. Selain itu ada Adi Wahyono yang tugasnya sama seperti Mateus. Adi merupakan PPK dalam proyek ini. Keduanya, Adi dan Mateus, menetapkan fee 10.000 untuk setiap paket bansos COVID-19 yang nilainya 300.000. Keduanya mengerjakan kontrak pekerjaan ini dalam Mei hingga November 2020. Selain itu ada Ardian dan Hari, merupakan pihak swasta yang disebut KPK akan memberikan uang untuk Juliari, Mateus, dan Adi. Faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh Mensos ini dalam kriminologi bisa dilihat dari teori differential association yang dikemukakan oleh Sutherland. Sutherland beranggapan bahwa kejahatan itu dipelajari, bukan diwariskan. Kejahatan itu dipelajari dalam suatu lingkungan pergaulan yang intim. Kejahatan itu dipelajari melalui suatu proses komunikasi. Yang dipelajari itu adalah dorongan atau motivasi, juga teknik dalam melakukan kejahatan. Hal ini bisa kita lihat bahwa dalam kejadian korupsi di Indonesia sudah banyak terjadi setiap tahunnya. Hal ini bisa menjadi suatu proses pembelajaran pejabat lain untuk melakukan suatu kejahatan korupsi, sehingga mencari celah agar tidak bisa diketahui oleh pejabat KPK. Modus operandi yang dilakukan oleh Mensos agar suap ini tidak bisa diketahui adalah dengan memotong setiap bantuan sebesar Rp10.000 dengan harapan hal ini tidak akan bisa diketahui oleh pejabat anti rasuah itu. Selain itu, faktor pendukung dari terwujudnya kejahatan ini ditinjau dari teori differential association, diakibatkan karena adanya pengaruh pergaulan yang akrab untuk mempelajari kejahatan. Apabila lingkungan sosial itu buruk, maka akan mempengaruhi seseorang untuk berbuat buruk. Korupsi bansos ini terjadi karena adanya pengaruh dari kegiatan tempat ia bekerja. Karena korupsi itu tidak akan terjadi jika tidak ada dukungan dari beberapa orang pejabat lainnya.
Selain itu, adanya kejahatan ini bisa kita lihat dalam perspektif teori anomi. Emil Durkheim berpendapat bahwa kejahatan itu terjadi karena adanya anomi. Anomi menurut Emil Durkheim adalah mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral. Pada akhirnya, menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Maksudnya ketika dihadapkan kepada jumlah nilai uang yang menggiurkan yang ditawarkan oleh pemberi suap kepadanya untuk memenuhi hasratnya menjadi orang semakin kaya dengan melakukan tindak instan dan bertentangan dengan hukum melalui penetapan suatu kebijakan yang ditentukan merugikan banyak pihak, khususnya rakyat yang memerlukan dana bantuan. Maka dapat kita kaitkan kasus ini dalam pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.